Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sekarang alhamdulillah saya sama kakak saya tercinta, Gus Hasan. Halo. Gimana Gus, kabarnya Gus? Alhamdulillah saya Gus. Alhamdulillah saya, masya Allah. Pripun putrane pun pinten Gus? Alhamdulillah dua. Istrine pun pinten Gus? Alhamdulillah satu. Masya Allah. Bahas ilmu Gus, bahas ilmu. Ngeten ya. Alhamdulillah. Ya tak opo sampai tak bocoran-bocoran santri gaib. Oh, tenan. Tenanan. Ya masya Allah. Pripun. Ngeten Gus. Ngeten. Iki saiki napa nggih? Istilahnya niki ilmu hati Gus. Bahas ilmu hati. Jadi sakniki keadaan atine jenengan pripun Gus? Alhamdulillah hati kula gak jelas. Gak jelas. Gak jelas sih. Dalam segi Gus, napa sumpah, seneng, galau, bahagia, nelongso. Itu namanya bisa jawab, berarti jelas. Berarti gak jelas sama Jelas sekali nih. bunga, jelas susah. Lah saya ini gak jelas. Gak jelas. Hatine keadaannya pripun gak jelas. Gak jelas. Gak jelas. Tapi satu. Pripun? Satu. Sesungguhnya hidup itu memang gak jelas. Bahasa Maksudnya? lainnya hidup itu adalah penuh misteri. Ngono ku. Dan semua misteri itu sebenarnya sudah dicatat oleh Allah fi ilmillah. Jadi semua yang akan terjadi pada diri kita itu fi ilmillah, di dalam pengetahuan Allah. Gak ada yang meleset satupun. Apakah itu namanya takdir? Saya nggak bahas takdir. Intinya semua yang kita lakukan itu fi ilmillah, di dalam pengetahuan Allah. Ini kan lagu Gus Hasan. Bibi. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Jadi kode kafani teman-teman nyukupi nih ingsun. Jadi sungguh benar sudah sangat mencukupi bagi saya. Ilmu Rabbi, ilmunya Allah, pengetahuannya Allah, maha taunya Allah. Seger warung Mas Hendro. Oh enak pol. Susu jahe. Doai maka doa-doaku. Wabtihali rintihanku. Kalau mengenai mood hati saya ya, alhamdulillah hati saya itu bahagia. Alhamdulillah hati saya itu bahagia. Bahagia. Mengapa bahagia? Ya, karena hingga detik ini Allah masih menganugerahi saya kenikmatan di tengah semua kesalahan dan dosa saya. Jadi ketika saya ingat kesalahan dan dosa saya tidak terlalu berharap pengen lebih. Kalau lebih dosa. Gak berharap lebih dosa lagi. Masya Allah. Jadi ngene loh, misalnya kita pengen jadi orang hebat misalnya. Itu kan ketika kita nggak melihat dosa-dosa kita, itu koyok-koyok nek nggak tercapai itu kan susah. Tapi kalau kita ingat dosa kita, sholate cek koyok ngene, dikei nikmat sakmene wae, syukuri cek sakmene. Dan ketika sholate cek korat kare dan lain sebagainya, ketika kita ngerayangi omongannya ya belum bisa dijaga. Loh saya mau seperti itu ya memang belum pantas kan. Jadi ya sudah, yang saya saat ini untung-untungan kurung dibendu Gusti Allah dengan hal-hal yang nggak kita sukai, masih dilindungi dengan Rahman Rahimnya Allah, masih dijaga, masih disayangi. Loh, apakah Allah menyayangi saya? Saya jawab, Allah menyayangi hambanya. Jadi ya wis alhamdulillah, minimal ki eneng dosa-dosaku ki gak nanggeke diselentik Gusti Allah gitu loh.
ya man li 'abdihi yaghfiru wa yarham. Ingat Ya man wahai terus Tuhan. kalau saya punya Tuhan yang maha pengampun, maha kasih sayang, kalau saya masih susah, itu berarti saya terlalu mengingat sifat adilnya Allah, sifat jalalnya Allah. Saya berusaha mengingat sifat jamalnya Allah. Nong Gusti Allah wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, sampai apa? Bergembira dengan kabar surga. Kok kita itu susah. Ya tetap susah, namanya manusia, artinya yang gerundele, yang susah. Tapi ketika kita kembali ingat, aku ki polahku wis ra karo-karoan. Gusti Allah ijek ngekei rezeki, ijek ngekei nikmat, masih memberi anugerah. Yo masih diampuni. Buktinya diampuni apa? Orang nang gage dibendu mergo berbuat dosa. Wis asline wis apik ngono. Ini Gus, menurutku lo ya, beda pendapat gak masalah. Karena sebenarnya saya itu punya cita-cita tinggi, tapi banyak yang gak kesampaian. Terus akhirnya saya yakin, iya, aku gak diazab Gusti Allah nak dunia wis apik ngono. Gimana Gus menurut? Nah, kula ngarani Gus ya. Seluruhnya itu anugerah. Pokoknya anugerah. Makanya aku jadi penikmat anugerah. Kalau enak, ini namanya susu jahenya Mas Hendro ini. Warung nganten ini. Sponsor. Alhamdulillah, masya Allah. Ini namanya Gus Imam. Gus Imam. Jadi orangnya itu sangat agus dan sangat imam gitu. Ya sambil ngopi sambil canda Gus ya. Apa? Nah, saiki Gus, napa jenengan nih nek pas galau biasanya apa Gus? Sing jenengan lakoni lho. Obat galau saya ya. Obat galau saya buat tidur, paling mandi. Karena saya merasa saya kalau galau itu berarti awakku sedang kecapean. Kecapean pertama ya mungkin kecapean pikiran, kecapean yang kedua itu kecapean rencana, kecapean cita-cita. Untuk mundur selendeng. Kecapean ketiga itu setelah bekerja seharian. Jadi mungkin obatnya itu kok saya itu suntup itu aslinya mungkin capek saya buat tidur. Jadi fisiknya capek. Ya wis ngono wae lah. Jadi sementara obat yang saya pakai ketika saya merasa suntup lelah itu tanggo nang turu sing wanek lah gitu. Itu satu loh ya, satu. Salah sijine berarti salah satunya. Jenengan nek galau turu, berarti angger galau guru-guru mesti angger turu mesti guru-guru galau. Oh ndak. Berarti itu orang yang putus asa. Berarti seger. Nek galau solusine turu. Berarti nek angger turu mesti gara-gara galau. Turu nek bendino berarti galau nek bendino. Betul kan ya? Yang kedua, ketika saya sedang galau, obat saya itu metuki wong alim, termasuk metuki Gus Imam. Jadi tujuannya apa? Tujuannya itu ada sepatah dua kata dan dipatah-patah kata yang ada hikmahnya. Tapi yang jelas saya teliti pada diri saya ketika saya itu lelah gitu, maksudnya galau itu pasti saya pastikan saya itu sedang capek, minimal capek pikirannya, capek hatinya. Saya buat tidur yang berkualitas tidurnya, besok bangun langsung mandi langsung sholat sudah enteng. Nek kula Gus sih. Nggih, nek kowe paling ya nggo nglimbu. Gini Gus. Dalam segi ada kalanya ini ada itu pisang. Perut kita itu lapar. Ada kalanya ruh kita yang lapar. Nek perut lapar itu ya solusine mangan panganan. Lah sedangkan ruh itu kalau lapar, makanannya ruh adalah wangi-wangian. Makanya kula biasanya untuk healing, jadi untuk bersantai, menenangkan pikiran, nyantai, tenang. Biasanya kula membakar wangi-wangian, kemenyan. bakar wangi-wangian kang aku mboyo makani roh kula Gus ben tenang. Dan dengan wangi-wangian iso nambah kecerdasan, menenangkan hati, menenangkan pikiran, ngefreshno pikiran, warak rohnya warak. Berarti wetenge warak, rohe warak. Tenang Gus. Makanya biasanya kalau badhe tilem ya bakar wangi-wangian dulu, kamu tak tinggal dulu kok enak. Dan aslinya ya obat hati suntup, obat hati galau, termasuk yang paling efektif itu adalah tazkiyatun nafas, menyucikan jiwa.
membersihkan jiwa. Jadi selain jiwa kita sedang lapar, sebenarnya jiwa kita sedang keruh. Jadi solusinya tazkiyatun nafas. Dengan apa saja cara silahkan. Dengan perut lapar, terus perbanyak zikir. Oke. Terus kemudian dengan berwudu terus membaca Al-Quran. Oke. Dengan berpuasa. Oke. Dengan kita healing, ketemu teman-teman, terus istighfar yang banyak. Oke. Semuanya silahkan bebas. Yang penting ketika kita merasa galau itu sebenarnya hati kita sedang lapar, bisa jadi. Kedua, hati kita sedang lelah, harus istirahat tidur pulas. Yang ketiga, hati kita sedang kotor, maka harus tazkiyatun nafas, menyucikan jiwa. Boleh dengan membaca Al-Quran, boleh dengan zikir, boleh dengan diam saja nggak ngomong apa-apa, boleh dengan memperbanyak istighfar, boleh dengan tidur, boleh dengan apa-apa. Itu penting gak maksiat, mudah keruh dah. Kadang intinya ketika kita sedih itu hati kita sedang butuh penyejuk, dan penyejuknya itu adalah apa-apa yang sesuai dengan aturan Allah. Jadi solusinya wong galau nih Tapi dari semua yang saya terangkan itu yang paling efektif saya terapkan pada diri saya ketika galau, segera tidur yang nyenyak, melupakan segalanya. Itu tidur berkualitas banget, pagi hari sudah fresh gitu. Itu saya rasakan. Soalnya kadang-kadang ketika saya galau terus membaca Al-Quran pun eneng masalah, yuk panggil kepikiran. Jadi hanya mengurangi stresnya gitu. Kadang-kadang tapi ternyata memang saya rasakan berhari-hari beberapa kali dan selama ini ya, bahwa memang saya itu kerjanya terlalu overload gitu loh. Urusan pikiran itu terlalu banyak, jadi terlalu memeras pikiran. Jadi obatnya itu dengan tidur, saya nggak terlalu banyak mikir, tubuh saya istirahat, pikiran saya istirahat. Saya rasakan ada di situ. Maka ketika saya capek pikiran saya, langsung saya itu habis sholat terus langsung tidur, anak lah itu paling efektif bagi saya ya. Selain zikir dan lain-lain, kita oke lah itu, karena ala bizikrillahi tatmainnul qulub, itu hak. Tapi kadang-kadang memang karena stres saya itu karena kecapean, makanya tidur. Ngeten, nek membahas ilmu zikir sing mungkin zikir ini kan ada tiga tingkatan, Gus. Yeah. Tingkatan pertama itu paling rendah adalah zikir lisan saja. Berarti sama sekali nggak merasuk ke hati. Dan itu praktek yang sangat umum. Berarti dia zikir, tapi gak mlebu ati blas. Ya syukur no lisane tok. Contoh gampangane mau maca subhanallah ya lisane tok. Berarti ram mlebu ati blas ya ram mengagungkan Gusti Allah blas atine. Ya pokoke lisane tok akeh maca. Sing zikir tingkat 2 iku zikir sing DE iku zikir ati tok. Berarti lisane meneng. Masya Allah Gus, ngoten niku nikmate luar biasa. Berarti dalam segi lisane meneng tapi atine zikir terus. Lah termasuk tandane wong sing gak munafik iki atine bener. Atine ati sing bener. Berarti ati sing temen. Nah, kuwatire no lisan muni ngene atine beda. Iku kuwatire malah kuwatir kalau ada munafik. Ada obat galau yang paling efektif, Gus. Oleh duit akeh. Ya, jadi moro-moro dikei wong 100.000, moro-moro dikei wong 200. Iku lumayan iso menghibur hati, Gus. Iya. Lumayan efektif, Gus. Lumayan efektif. Apa meneh kondisi sedang nggak punya uang terus oleh duit. Saya pernah, ya teman-teman, saya pernah. Dulu waktu saya di Jombang itu pas nggak punya uang, perut lapar. Saya itu pas kebetulan ngaji di makamnya Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Saya ngaji. Tiba-tiba ada orang-orang yang zairin, orang-orang yang ziarah ke makam Mbah Yai Hasyim Asy'ari itu bagi-bagi uang 10 ribuan kabeh. Orang-orang di situ ada sekitar berapa orang, 10 atau berapa gitu, dindumi 10.000. Saya merasakan 10.000 itu nikmatnya luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Kenapa? Posisi sedang nggak punya uang dan lapar gitu. Jadi 10.000 itu sangat berarti bagi orang yang butuh kan. Gitu, Gus. Itu penawar hati yang lara ya duit, Gus.
Tapi jangan sampai cinta hubud dunia teman-teman. Jadi dalam segi walaupun itu hanya pemicu bos. Aslinya ngoten niku hanya Ya itu contoh kasus ya, contoh kasus. Saya pernah merasakan. Berarti sebenarnya itu kalau kita mau mengerti obat hati itu ya kita melihat kasusnya apa dulu gitu loh. Kalau kasusnya kita memang baik-baik saja secara ekonomi, baik-baik saja terhadapi, kok kita itu cuapek, pikiran kita penuh. Bisa jadi memang tadi tuh kita tuh sedang kerja keras terus lelah gitu, harus istirahat pikiran, istirahat tubuh. Tapi kalau sudah istirahat, nggak terlalu banyak masalah, nggak terlalu capek kerja, kok cek pikiran kita suntuk, bisa jadi memang kira itu sangat kurang dengan zikir gitu loh. Sangat kurang dengan berbuat baik ya, mungkin kita datang bersedekah kepada fuqara wal masakin atau apa, itu bahagianya. Jadi kita harus bisa menalar sebab kita gelisah itu apa, sebab kita kecapeankah, sebab kita kurang amalkah, atau sebab kita habis bermaksiat habis-habisan kepada Allah sehingga sehati itu. Jadi kita kocek itu posisi akar masalahnya gitu. Jadi introspeksi kita itu capeknya itu asbabnya apa kan gitu loh. Kayak Gus Imam ini seringkali capeknya karena apa? Kebanyakan ngopi. Jadi harus malah tidur. malah fresh gitu ya. Dia ngopi malah fresh. Yang kula ngopi niate menikmati rahmati Gusti Allah. Berarti wah masya Allah kopi kok ya cik enak. Wes ngono. Daripada kopi cek enak susu jahe. Jauh. Susu jahe itu nikmatnya melebihi manten baru. Iya karek penikmat mana tuh? Gak jadi enak nganten baru dia. Anjir nganten baru pembiran. Jadi gini sobat ya, kalau Anda sedang tanya apa obatnya galau gelisah, itu kita harus cross check dulu. Kita harus rongsen tubuh kita dulu. Di rongsen akar masalahnya itu apa. Kalau kita itu gelisah karena betul-betul nggak punya uang, jawabannya gampang, cari uang sebanyak-banyaknya. Karena kegelisahanmu, kesedihanmu karena sedang nggak punya uang gitu loh. Tidak semerta-merta semuanya itu selesai dengan apa ya? Selesai dengan satu obat itu enggak, harus dicari gitu loh. Karena kita itu ya bukan kita ya, saya lah orang awam gitu loh. Kalau mungkin ada yang merasa nggak orang awam ya nggak apa-apa. Tapi umumnya orang awam gitu. Lah kalau sudah orang-orang khusus, orang-orang khawasul khawas ya beda kasus ceritanya. Jadi kalau memang dia suntuk karena masalahnya ada masalah dengan istri, ada anak, ya itu harus dikelirkan. Apa sumber masalahnya? Kenapa? Oh salah paham. Kita gaji kita itu sampai istri nggak tahu gaji kita berapa. Akhirnya istri kita macem-macem pikirannya, ya wajar itu karena istri kita. Jadi harus disuntuknya itu karena masalah keluarga, ya dikelirkan gitu loh. Apa tuh kenapa kok istri saya seperti itu? Kalau masalahnya masalah anak, kalau gelisahnya masalah kesehatan, ya di kesehatan. Jadi kita itu nggak semerta-merta obatnya semuanya angger zikir beres. Iya ya, angger zikir itu meringankan apa ya, meringankan beban dosis kapasitas stres kita. Tapi ketika memang sedihnya karena dililit hutang, ya segera diselesaikan lilitan hutang itu dengan zikir terus menerus dan sambil menyelesaikan masalahnya. Jadi saya pernah punya teman, hidupnya sekarang entengnya luar biasa, tapi dulu pernah dililit hutang, akhirnya bisa melunasi hutang itu pikirannya fresh Gus. Kayak gitu. Jadi obatnya galau itu dirongsen dulu tubuh kita dengan rongsen introspeksi. Yang kedua, iringi proses pengobatan tadi itu dengan zikir terus kepada Allah, dan kita sadar semuanya dari Allah, semuanya kembali ke Allah, dan semua yang terjadi itu juga sudah di dalam fi ilmillah, di dalam pengetahuan Allah. Tapi masalah yang menjadi akar stres kita itu harus diselesaikan secara secara hukum alamnya. Stres belum punya istri, ya segera menikah. Stres karena belum punya anak, ya segera punya anak. Stres karena belum punya pekerjaan, ya segera dapat pekerjaan. Dan itu tidak semudah membalik telapak tangan.
perjuangan, doa, dan diiringi dengan zikir dan kesadaran penuh bahwa semua itu sebenarnya kehendak Allah. Jangan sampai kita usaha ikhtiar lahiriah terus menerus. Kalau kita terlalu mengandalkan ikhtiar, hasilnya nihil, ya kita capek juga. Kita ikhtiar secara maksimal, hasilnya serahkan ke Allah. Kalau nggak terwujud kecewa, ya wajar kecewa. Tapi terus benahi diri, insya Allah dapat yang lebih baik. Gitu. Lah, nek dewa ngoten. Dewa kan masalah tentang nek galau piye. Saniki nek seneng piye? Lah, iki penting iki. Nek seneng piye? Apa yang Anda lakukan ketika jenengan lagi seneng? Kalau kita lagi seneng ya. Kalau kita lagi seneng, itu justru kadangkali malah kadangkala orang itu malah lalai dari berzikir kepada Allah. Makanya ujian itu ada ujian susah, ada ujian bunga. Ujian susah itu menjadikan orang rongsen diri, introspeksi diri, mencari-cari. Tapi ketika bunga itu wis koyok-koyok nggak ada masalah, sehingga malah kadang-kadang menjadikan orang lalai. Ketika orang hidupnya relatif bahagia terus, mungkin kadang harus diselentik dengan kesusahan. Tapi ketika orang itu susah terus hidupnya, memang seringkali harus diselentik dengan kebahagiaan. Tapi yang jelas, kesadaran kita tentang kita itu, kesadaran kita kepada Allah itu menentukan bagaimana tingkah laku kita. Yang jelas, ketika kita itu bahagia, kita harus latih kebahagiaan itu untuk terus-menerus berzikir kepada Allah. Dengan amal soleh, dengan apa? Susah senang yo selalu berzikir. Iya, tapi karena memang sering melehakan itu adalah ujian kebahagiaan, Gus. Kenapa? Melalaikan. Iya. Dulu teman-teman ya. Saya kadang merintih menangis di hati saya yang paling dalam. Dulu ketika saya belum punya apa-apa, mau tidur bisa sholat witir, kadang-kadang sholat hajat, tidur bisa bangun jam 3 terus sholat tahajud, kadang-kadang tak belanjoro sampai menjelang subuh, sahur, akhirnya puasa kadang puasa Daud walaupun seminggu, kadang puasa Senin Kemis saja, kadang tiba-tiba pengen puasa, bahkan berusaha saya istiqomahkan puasa itu. Terus kalau pagi itu saya sholat duha, pagi itu membaca surah Al-Waqi'ah. Dulu ketika kondisi saya belum punya apa-apa, bareng berjalannya waktu saya mulai kerja, mulai punya uang satu demi satu, mulai kalong gitu. Dulu kok bisa rutin jamaah, sekarang kok jarang-jarang jamaah. Saya akhirnya introspeksi bahwa betul-betul kebahagiaan, kesenangan itu seringkali kita melalaikan. Dan repot-repotnya orang, wis susah juga lali gitu loh, Gus. Wis susah juga cek lali gitu. Nah, makanya apa yang ketika kita mungkin susah, ketika dulu susah bisa amalan-amalan seperti itu. Ya ketika kita bahagia, istiqomahkan amalan-amalan seperti tadi itu. Istiqomahkan. Tapi susah memang. Yang seperti realitas yang jelas banget. Apa? Uang itu memang ini teori yang banyak membuktikan keberhasilan. Uang itu nek pingin seneng uripe ning urusan duniawi delok sakniki iku tenan. Kaya posisi wong rumangsa awake pas-pasan, wajahe pas-pasan, awake pas-pasan, ekonomi pas-pasan. Nek wong sing posisine dhewe bareng sampe mangane kangelan. Dhewe padahal mangan sithik. Ono posisine fisike wong itu dhewe biak pas-pasan. Tapi guru-guru dhewe ndelok nek wong keadaan tubuh yang kurang, entah karena penyakit apa, akhirnya fisike terkikis, rusak. Wah, masya Allah. Tanah efeknya luar biasa. Betul, Gus. Dan ada satu tambahan, Gus. Obat galau yang paling manjur, Gus. Ingat akhirat. Jadi sumben ki aku bakal mati. Iki sumben surga atau neraka. Sumben. Jadi betul-betul ketika kita itu
Kan sebenarnya suntuk itu karena kita sedang memikirkan dunia, betul nggak? Rata-rata lah, kan semua ya. Ujung-ujungnya kalau kita telusuri entah masalah anak, masalah istri, masalah ekonomi, ujung-ujungnya ya masalah bondo dunyo gitu. Lah, ketika kita itu mulai berpikir tentang mengesampingkan itu semua dan kita lebih berpikir somben akhiratku ki piye yo. Kenyataan loh ini, surga atau di neraka ini yo somben yo. Kalau kita lebih menyibukkan entahlah wis, ada orang mengatakan yang saya inginkan bukan surga, yang saya takuti bukan neraka, hanya ridho Allah semata. Oke lah, itu mungkin level-level tertentu. Kita sederhanakan diri kita aja lah sebagai orang awam. Saya lah, maksud saya. Somben ki surga atau neraka ya, padahal itu hak. Nek mati ki surga atau neraka tenan to. Kalau kita sudah mulai pemikiran kita arah-arah sana. Ibaratnya duwe borok. Enggak salah jalur. Duwe borok sing penyakit jenenge kanker. Gudeg kayak kelalen to Gus. Kenapa? Karena fokus kita kanker. Lah mosok kena kanker stadium 3 pikirannya lek kur gudeg to panu, kan nggak mungkin ya. Lah urusan dunia iki gudeg to panu, tapi urusan akhirat iki kanker iki. Hati-hati kowe. Kronis iki. Sekali salah jalan ya neraka itu. Dan nek rodok mikir seperti itu, ya itu mungkin bisa meringankan kegalauan kita sehingga kita termotivasi untuk melakukan apa? Termotivasi untuk melakukan kebaikan. Berdoa kepada Allah agar akhirat kita bagaimana gitu Gus. Ngeten. Nah ini ada penambahan. Dalam ilmu tasawuf iku nek sing pembahasan jenengan iku diistilahkan khauf. Yeah. Rasa wedi karo Gusti Allah. Betul, khauf. Khauf. Lah Ini dalam santai bro ada, ya, santai di warung kopi santai. Ada khauf, ada roja. Nanti nek wong kok khaufe to, aku neraka atake aku ngene, atake miskin, atake ngene, atake nasib elek, khauf. Seperti itu, khawatir nek gak diimbangi dengan roja, harapan rahmat Allah. Gue khawatirnya putus asa Gus. Iya. Dosa wis kadung akeh. Maksiat wis kadung numpuk. Petobat kok rasane wis abot wis isin dhewe. Ape nglakoni apik, roh ape jamaah, kulinone ra jamaah, sungkan. Seperti itu. Akhirnya kesane khawatir khaufe tok sing dhuwur, putus asa. Makanya diimbangi dengan roja, harapan. Tapi nek wong ngono kok keblancur harapan tok. Akhirnya mlebu surga gara-gara rahmate Gusti Allah ra perkara amal. Dadi salat ra salat ya ngono anggapane kuwatire salat ra salat ya ora masalah. Mlebu surga gara-gara rahmate Gusti Allah. Bener banget mlebu surga gara-gara rahmate Gusti Allah. Tapi kuwatire wong kok nek rojak tok, kuwatire dadi sembrono. Akhirnya ibadah dilupakan, dilalaikan, ditinggalkan. Soalnya apa? Saking iku kebacut terlalu rojak. Akhirnya jadi sembrono. Nek kebacut terlalu khauf, akhirnya putus asa. Berarti yo khaufe wonten tenan, khaufe tinggi, rojake tinggi. Wedine karo Gusti Allah tenanan, arep rahmate Gusti Allah ya tenanan. Iku jalan selamat Gus. Jalure wong sing jatahe selamat seperti itu. Berarti salate tetap dilakoni, arep rahmate Gusti Allah ya tetap tenanan. Akhirnya yo salat ditampa gak ditampa, sementing wis salat. Soalnya aku wedi Gusti Allah. Lah tampa gak ditampa rahmate Gusti Allah jembar. Oga sembrono yo gak putus asa seperti itu. Berarti sebenarnya juga ya yang menyebabkan galau ya, menyebabkan gelisah itu kebanyakan dosa ya. Itu penting. Jadi kebanyakan dosa itu menyebabkan gelisah juga. Ilmu cara ngono gak IP, gak bisa dinalar. Gak ada masalah, gak ada apa kok pikiran sumpek ya. Itu kebanyakan dosa juga. Nah, khawatirnya seperti itu. Jadi ngerontokan dosa kan gitu Gus. Gus, terus solusi agar kita itu bahagia nggak ada susahnya apa Gus? Nah, ini ku kelasnya enakan Gus, ngeten Gus. Soalnya ada kelas Gus. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah wali-waline Gusti Allah wis la khaufun ora ono wedi wa la hum yahzanun dan ora ono
sedih, susah. Seperti itu. Nah, iku nek wis gak ngandha susah iku ya ketoke ya dia menggunakan jalannya para wali. Wong nek pingin gak ono wedi, gak ono susah, ya dia mengikuti jalurnya wali. Lah jalure wali piye? Ya, jalure wali pokoke yo iku berarti ibadah yo tenan. Arep polasasi Gusti Allah ya tenan. Untuk menghilangkan galau Gus ya. Di antara selain yang jenengan omongkan ya. Sebenarnya galau itu juga ada efek Pak, kalau kita kalau kita diagnosa pada ilmu tasawuf ya Gus ya. Pada ilmu tasawuf sebenarnya gelisah itu adalah karena kita itu merasa kepemilikan. Jadi kita merasa itu eneng aku duwe gitu loh. Ini milik saya, motor ini milik saya, rumah ini milik saya, tanah ini milik saya, uang ini milik saya. Sedang ada mobil itu milik orang lain. Jadi kalau kita masih ada keakuannya, amal ini milik saya, ibadah ini milik saya, dosa ini pun milik saya. Lah, ketika kita itu memiliki serba milikku, wekku, ini juga menjadi hijab kadang-kadang. Tapi coba kalau kita itu sudah bisa nyelehno, rumah juga bukan rumah saya. Betul-betul hati mengatakan semua itu bukan milik saya. Bahkan saya itu fana gitu loh, gak ada betul. Amal juga bukan milik saya. Hilang, terkikis kesombongan gitu. Rasa kepemilikannya pinter alim, debat ahli nahwu, ahli sorof, ahli bathul masail. Ketika dia itu merasa, oh, ilmu kudu cuma main-main ora sapa aku gitu. Lho kitab tatas kabeh karo aku. Aku no pondok anu sekian tahun alim, lu kursa cek lagi mondok kemarin sore kok gaya gak ngerti sapa aku lah. Iku ada bahasa keakuan yang saya bahas di sini. Keakuan, aku wekku, merasa milikku, merasa ini adalah alimku, ilmuku, belajarku lah. Ketika kita masih punya perasaan seperti itu, inilah akar penyakit hati. Akar pengen kaya karena kekayaan milikku. Akar pengen memiliki ini dan itu karena merasa ini adalah milikku. Memang kita melepaskan sifat ya, rasa kepemilikan, keakuan ini itu memang nggak mudah. Tapi sebenarnya akar dari masalah semuanya itu adalah kita itu merasa ini adalah milik saya. Kalau seandainya kita sudah merasa betul-betul dari hati dan rasa semua bukan milik saya, kita betul-betul milik Allah semua. Aslinya ringan hidup ini, ringan banget. Kenapa? Sudah nggak ada milik apa-apa, semua milik Allah gitu. Ini betul, ini hak ini. Ahli para sufi nek ngaran, ketika beliau itu terkesan secara mungkin ilmu manusia umum itu kehilangan sesuatu, entah benda atau apa. Beliau jawabnya, saya nggak kehilangan, cuman diambil kembali. Berarti merasa itu milik Allah dan Allah berhak mengambil kembali. Paling susah itu semakin rasa keakuan itu melekat kuat. Wajar lah manusia punya keakuan, itu wajar. Oh, ini mobilku, itu wajar, manusiawi banget dan nggak salah lah sebenarnya. Pandangan secara syariat nggak salah. Tapi secara tasawuf ini sebenarnya penyakit hati yang paling menggerogoti. Jangankan kepemilikan yang sebangsa aradul hayati dunia, rumah, semua sandang pangan, gedung dan lain sebagainya. Wong amal saja itu loh. Ketika kita sudah merasa keakuan, kepemilikan, iki wekku, iku muncul sombongnya, muncul gelisahnya, muncul ujubnya, merasa. Maka sebenarnya puncak dari kita belajar ilmu tasawuf itu melepaskan semua atribut kepemilikan kita terhadap diri kita. Tapi semua menisbatkan kepemilikan ini adalah milik Allah. Nah, kalau kita sudah mulai belajar rangsangan-rangsangan melatih diri kita semua milik Allah, ketika kita memiliki nggak bakal bangga, ini milik Allah. Ketika kita kehilangan juga susah dikit gitu aja. Sadar ini milik Allah kok. Nggak kata Gus Imam tadi itu diambil kembali gitu, bukan kehilangan, diambil kembali. Cuma diambil kembali. Nah, sebagai manusiawi kan ada sedihnya. Tapi dosis sedih ini berapa persen gitu? Kalau sampai 100% berarti betul-betul itu semua adalah melekat kuat di hati kita.
Tapi ada sedihnya itu kewajarannya rodok sedih, tapi ya sudahlah, semuanya juga milik Allah. Ini mulai lepas. Bahkan ketika sudah lepas total, dia nggak merasa. Persis seperti ilmunya tukang parkir, Gus ya. Ada mobil Pajero, parkir, monggo parkir. Senang nggak dia? Biasa saja. Biasa saja, wong itu mobil orang, paling parkirnya ya 5.000 juga sama dengan yang lain. Tapi bareng sekitar 1 jam kita jaga, orangnya mau pergi bawa Pajero lagi. Ya, susah nggak? Lewung itu milik dia. Ya diambil saja, dititipi ya sudah, saya jaga, sudah diambil ya sudah lah. Kalau kita punya sifat betul-betul ilmu tukang parkir dalam kehidupan dunia, ringan beban kita. Jadi sebenarnya beban berat itu karena ya tadi itu loh, merasa memiliki. Dan ini pada ranah ilmu tasawuf Gus ya, arahnya Gus ya. Rodok jeli kita memandang, jangan di tafsiri dengan sepintas, harus dibaca dengan bahasa hati ini ya, jangan salah paham. Yang saya maksud bukan kok akhirnya ini ada yang cerita ini mobilnya katanya bukan milik jenengan Gus, tak ambil aja ya, enggak segitunya. Ada cerita anekdot Gus, anekdot gimana? Suatu hari itu ada kiai Gus, tapi anekdot ya, cerita lucu-lucuan aja. Nanti ada kiai itu punya tetangganya punya ayam. Nah, tahu-tahu sama kiai itu ayamnya ayamnya diambil lalu disembeli dimasak. Sampai tetangganya nyari-nyari ayamku di mana? Sampai ketahuan ternyata yang menyembelih kiai itu dimasak kiai. Ditanya loh, kiai ini pitik kula, ayam saya ya. Oh, ini ayamnya Allah. Nah, suatu ketika, oh gitu ya iya. Suatu ketika Yai itu ternyata punya kambing Gus, punya kambing sama tetangga itu juga, kambingnya diambil disembelih. Ketika itu akhirnya Kiai itu ya protes loh, wedhusku mau beleh. Oh niki wedhusnya Gusti Allah Yai. Iya, wedhusnya Gusti Allah tapi yo gede-gede. Pitik kan cilik tuh. Berarti di agite nek dipetel gitu ya, itu anekdot ya, cerita guyonan tapi bisa diambil hikmah. Ya, seperti itulah contoh yang salah paham. Iya, makanya saya omong ambil dengan bahasa makna, bahasa hati, bahasa hikmah. Jangan salah paham. Yang jelas itu ketersiksaan kita sebenarnya itu memenjarakan hati kita terhadap ini, dan itu adalah milik kita. Sehingga kita harus mulai pelan-pelan melatih kalau semua itu bukan milik kita. Bukan berharap hilang, jangan. Tapi orang itu nggak boleh berharap untuk diuji Gus. Kuatir nggak kuat, nggak kuatir lah. Ya, jadi nek ono ditompo sabar. Tapi dari semua itu ya sayang ya. Dari semua itu sayang. Ketika kita galau, pakai tidur yang berkualitas. Itu saya rasakan betul. Tidur itu melupakan soalnya. Jadi ketika masalah itu semakin kita pikirkan semakin berat. Ini buat tidur itu paling enteng itu. Kalau bisa tidur, saking susahnya sampai kesulitan tidur itu masalah lagi. Gini, setidaknya ikhtiar lah. Gini, sebenarnya kita juga harus meraba bahwa kenikmatan itu ada kalanya rasa susah itu juga sebuah nikmat gitu. Jadi kalau kita sikapi pahit itu nggak enak, kopi itu nggak enak. Tapi berhubung kita sikapi pahitnya kopi itu nikmat, pahit kok kopi itu. Tapi semakin nggak ada gulanya semakin pahit. Kalau pecinta kopi pahit, nikmatnya luar biasa. Itulah hidup. Kalau kita merasa pahit itu ndak enak, kena masalah, dililit hutang, masalah, yo nggak enak. Tapi ketika kita merasa pahitnya kehidupan itu adalah pembelajaran agar kita mendekat kepada Allah, merangkak kepada Allah, DP marang Gusti Allah, ya bisa jadi kesedihan itu menjadi keberkahan, menjadi nikmat yang luar biasa. Tapi hati-hati dengan yang manis. Bisa jadi orang-orang itu selingkuh, hancur keluarganya karena ketemu yang manis-manis. Pilih bojo yang manis. Iya, yang ketemu yang manis-manis gitu. Jadi kesedihan, kesusahan semoga kita semua bahagia. Semoga kita semua bahagia, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bala. Akan tetapi seni menikmati hidup, seni mengambil hikmah, dan seni-seni
memahami kehidupan seutuhnya, memahami akhirat, memahami semua milik Allah, itu adalah bahasa-bahasa hati yang harus kita pelajari agar kita itu bisa memiliki hidup seutuhnya. Jangan hidup itu kebahagiaan kita ketika semua nafsu kita tercukupi. Pengen punya mobil, akhirnya itu kredit semuanya. Habis kredit gak mampu bayar, hutang bank titil sana, hutang bank sini. Terus kemudian masih gak cukup lagi, hutang teman, akhirnya dibohong, malah bujat semuanya. Gara-gara apa? Dia menyikapi kehidupan, kebahagiaan itu adalah mendapatkan nafsu yang dia inginkan. Kalau sudah ini menuruti keinginan yang nggak bisa dikekang, itu justru malah menjerumuskan gitu. Seringkali itu justru malah menjerumuskan. Maka bijaksanalah dalam menyikapi hidup ini. Dekatkan diri kepada Allah, sucikan hati ini sebisanya, dan dekatkan diri kita kepada Allah. Karena bisa jadi kita itu gelisah, itu sedang jauh dari Allah, sedang jauh dari Allah. Nasib kita terbata-bata, nasib kita susah, bisa jadi ada hal yang belum diampuni oleh Allah. Atau bisa jadi kondisi susah itu yang terbaik untuk kita, agar kita selalu sadar diri semua itu adalah milik Allah. Entah apapun kondisi kita saat ini, yang terpenting kita husnudzon kepada Allah dan perbaiki diri. Karena kondisi apapun, ketika kita muhasabah, memperbaiki diri, insya Allah itu kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Mungkin videonya terlalu panjang, bisa kita tutup Gus, kita sambung di videonya. Insya Allah, alhamdulillah tadi kita sudah insya Allah mendapatkan banyak ilmu. Insya Allah semoga manfaat barokah. Ya, terima kasih. Dan apabila kami ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Insya Allah kita akan berjumpa lagi bersama saya dan Gus Hasan di lain waktu yang insya Allah semoga selalu manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.